Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang semangat nampaknya. Oke, dengerin ya. Ada Pak Sofian pergi ke rumah Pak Ahmad. Malam-malam minum teh manis hangat. Jikalau kalian umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu deh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke, setelah kita berdoa, coba dari deretan sini sampai deretan sana, coba perkenalkan dirinya. Gini, misalkan ada berdiri, misalkan contoh. Coba. Oh, nangis. Iya betul. Jangan nangis, jangan nangis. Tenang deh ya. Ini coba. Coba. Oh iya, ini. Ini dia. Ini. Coba namanya. Hah? Zaki. Ini. Ini semuanya memang segini jumlahnya. Enggak, masih ada lagi. Masih banyak bisa baca. Tapi sakit. Oh, ada sate. Ketua kelasnya siapa? Ini ketua kelas siapa namanya? Tadi? Muhammad Syahid. Muhammad Syahid. Ini Syahid. Udah sebelum masuk udah di absen nama-namanya. Udah. Tadi saya masuk jam berapa tadi? Maksudnya jam pertama tadi masuk jam berapa? Jam 10. Terus ini kalau dalam sehari ada makan berapa? Dah. Baiklah, di sini Abang akan menjelaskan tentang hakikat manusia menurut Islam. Nah, apa sih manusia itu? Pernah dengar manusia kan? Nah, coba satu orang jawab apa yang kamu? Terserah, mau laki-laki mau perempuan. Oke, baiklah. Nah, manusia ini adalah makhluk yang terbilang sempurna di mata Allah. Akan tetapi manusia pun juga memiliki kelebihan, kekurangan, dan karakter berbeda-beda. Nah, dari manusia ini juga dan penciptaan manusia ini terdapat dalam surah At-Tin ayat 4-7. Ayatnya berbunyi, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan ayat 5, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebutkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah ada keterangan-keterangan itu. Nah, jadi semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah karakter manusia dengan karakter Nabi sama? Berbeda ya. Nah, apa sih yang membedakannya? Coba tunjuk tangan yang membedakannya. Ada yang tahu? Nah, ada beberapa pendapat dari
berbagai ahli, yaitu ada dari Jazirah Arab, lalu ada dari Eropa Barat. Nah, ada dua ahli pendapat dari yang berasal dari Jazirah Arab, yaitu Ibnu Tufail dan Ibnu Sina, mengenai definisi manusia. Ibnu Tufail menjelaskan manusia memiliki dua aspek, yaitu aspek materi dan imateri. Aspek material bersifat jasmania yang mengalami kepunahan, seperti halnya air kadang menguap dan berubah menjadi awan, dan awan itu menjadi air. Lalu aspek imaterial atau jiwa merupakan hakikat manusia yang mempunyai tabiat abadi dan kekal, sehingga tidak dihinggapi oleh sifat-sifat jasmani sedikit pun. Lalu ada pendapat dari Ibnu Sina. Beliau mengatakan bahwa manusia itu terdiri dua, yaitu jasmani dan rohani. Nah, keduanya ini harus dipelihara dalam kelangsungan hidup manusia. Dan ada juga tiga hal yang terlibat dalam jasmani dan rohani tersebut, yaitu nabatiyah, hayawaniyah, lalu insaniyah. Nah, tiga hal ini pun juga terlibat dalam jasmaniyah dan rohaniyah. Lalu ada juga yang mengatakan pendapat dari Eropa, yaitu Charles Darwin dan Thomas Hobbes. Charles Darwin mengatakan bahwa manusia menjadi bentuk akhir dari revolusi biologi dan binatang bersel satu sebagai titik evolusi. Nah, dulu beliau juga pernah mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Kalian pernah dengar kata beliau? Mungkin pernah dengar? Nah, jadi beliau itu mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Dan dengan pernyataan tersebut, orang-orang yang di sekitar pun menjadi heran. Kenapa manusia itu berasal dari monyet? Nah, itu yang membuat para orang-orang di sekitar itu menjadi heran. Lalu pendapat dari Thomas Hobbes. Beliau mengatakan bahwa manusia serigala bagi semuanya. Nah, ini lebih aneh lagi nih. Manusia dibilang serigala, pasti aneh. Nah, ini lebih aneh lagi dari Charles Darwin. Dan pendapat ini pun mungkin sulit diterima akal sehat. Makanya orang tidak ingin mendengarkan pendapatnya. Nah, kita masuk ke konsepsi manusia. Nah, konsepsi manusia ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam ilmu pengetahuan. Terlebih lagi, antara konsep manusia yang dia kemukakan dengan Al-Quran dengan yang ditawarkan dengan Eropa Barat, tentunya masih berbeda-beda. Jadi itulah pendapat antara ahli dari Jazirah Arab dengan ahli dari Eropa Barat itu berbeda, tidak bisa disamakan. Namun ini bisa dimengerti, biarpun berbeda. Nah, baiklah, kita masuk ke potensi manusia. Nah, setiap manusia pastinya memiliki potensi. Nah, potensi yang dimaksud di sini apa? Nah, potensi yang dimaksud di sini itu adalah ada dua potensi, yaitu potensi yang baik dan buruk. Nah, jadi setiap manusia itu pastinya memiliki potensi, dan potensinya itu ada dua, yaitu potensi yang baik dan yang buruk. Nah, contoh potensi yang baik itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Potensi yang buruk ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, dengarkan semuanya. Jadi potensi yang baik itu adalah ketika manusia itu menggunakan cara-caranya itu, misalkan ya, contohnya itu misalkan manusia itu mengadakan acara sumbang menyumbang. Mereka itu melakukan acara sumbang menyumbang itu di jalanan untuk mengumpulkan dana. Nah, dana itu apa saja? Bisa seperti bencana kebakaran, korban banjir, korban tsunami, dan banyak lagi. Lalu potensi yang buruk itu seperti apa sih? Ada beberapa hal.
atau ada beberapa macam. Itu potensi buruknya itu ketika manusia itu menemukan sesuatu yang buruk yang bisa menimbulkan dampak untuk dirinya sendiri serta bagi orang-orang di sekitarnya. Contohnya apa? Misalkan seperti minuman keras, judi, narkoba. Nah, ini tiga hal ini bisa menyebabkan manusia yang ada di sekitarnya itu menjadi ikut padanya. Dan ini pun mungkin sulit untuk diatasi. Tapi jika kita bersama-sama memberantaskan tiga hal ini, yaitu minuman keras, judi, dan narkoba, insya Allah semua itu pasti akan kita hadapi dengan mudah. Nah, jadi perlu diketahui bahwa potensi ini memiliki dua kemungkinan, bisa mengarahkan ke arah yang baik dan bisa juga mengarahkan ke arah yang buruk. Nah, jadi ada dua kemungkinan potensi ini. Enggak ada ya? Baiklah, sampai di sini saja pembahasan yang abang sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian yang abang berikan kepada kalian. Abang minta maaf kepada Allah.